di mana 2018 itu saya bulan Desember 2018 daftar dari Virginia Mission Seattle Cancer, menemukan darah saya memiliki kanker darah atau leukemia. Mungkin semua sudah mengetahui leukemia cancer itu. Saya minta maaf ya belum bisa membuka window-nya karena tadi lagi istirahat kan, kemarin saya seharian pergi sama anak-anak, jadi agak sedikit kurang fit, tapi saya tetap semangat untuk bersaksi saya tidak ada masalah. Oke, Desember 2018 itu saya dinyatakan memiliki 49% kanker darah di dalam tubuh saya yang akan semakin hari semakin naik menjadi 60 sampai ke 80, itu akan merusak automatically ke dalam organ tubuh saya, itu liver, paru-paru, dan juga ginjal ya, paru-paru sama kidney. Jadi ginjal itu yang akan rusak dan oksigen dalam darah saya yang 100% normalnya itu akan semakin hari semakin menurun. Nah, sejak 2018 itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan di situ saya mulai menghidupkan Roh Kudus. Yang kita semua memiliki kuasa Roh Kudus pastinya, tapi kita harus hidupkan secara benar sehingga Roh Kudus itu yang memimpin kita, betul ya? Sampai akhirnya saya bisa mendengar suara Tuhan. Sejak justru saya mendapatkan leukemia cancer, saya meninggalkan segala hal-hal yang baunya seperti duniawi. Istilahnya saya tidak hangout sama teman lagi, saya sudah tidak memikirkan hal dunia, sampai akhirnya saya betul-betul ditangkap Tuhan. Dan sejak 2018 itu saya bertemu dokter dari yang 1 bulan sekali sampai 2 bulan sekali, 3 bulan, dan akhirnya 4 bulan sekali. Setiap pertemuan dokter menemukan semakin hari menurun. Nah, dari 2000 itu ke 2019 saya mulai diminta dokter untuk cek semua organ tubuh ya, karena memang yang akan diambil itu pasti liver, paru-paru, dan juga ginjal dengan oksigen di dalam darah. Nah, puji Tuhan, sejak Tuhan menangkap saya, memakai saya, dan memilih saya, bahkan yang saya tidak sadari, Tuhan memilih saya, Tuhan mau saya membuka Pondok Daud Roh. Di situ ada 3 kunci yang Tuhan ingin saya lakukan, yaitu ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. 3 hal itu saya harus lakukan dalam hidup saya, Tuhan bilang, untuk saya bisa mendoakan orang-orang sakit. Nah, sejak 2019 saya membuka Pondok Daud, kurang lebih di Messenger saya itu ada 700 orang yang masuk meminta doa ya, seringnya sakit pastinya. Dan saat itu saya begadang karena waktu Indonesia sama Jakarta, Amerika berbeda ya, jadi saya mendoakan mereka tuh mostly itu dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Mami saya udah nangis-nangis, katanya kamu tuh kanker darah nggak boleh begadang, itu parah, fatal, katanya nggak boleh, kamu harus berhikmat. Tapi saya bilang kalau Tuhan sudah pilih saya, dia mau saya melakukan sesuatu ya saya akan buat. Dan lucunya setelah saya melakukan kurang lebih 7-8 bulan berturut-turut mendoakan orang-orang, saya pergi ke dokter waktunya, saya pergi ke dokter 2019 akhir, saya dinyatakan kanker saya turun menjadi 20%. Justru tidak transfusi darah, justru makin turun kankernya, dan semua liver, paru-paru, ginjal, bahkan oksigen saya tetap 100%, tidak ada masalah. Nah, di tahun 2021 saya masih tetap melakukan kegiatan Pondok Daud saya, dan terus sampai terakhir tanggal 5 Mei kemarin 2021 saya bertemu dokter. Jujur memang masih ada kankernya, belum pre-cancer, tapi saya sudah tidak peduli dengan kanker saya sudah tidak pikirkan lagi. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa menjadi pelaku firman dan memiliki karakter Kristus sehingga saya bisa memberkati banyak jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Karena saya tahu dan saya percaya saat Yesus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dialah yang menyelamatkan mereka, betul ya? Sampai akhirnya Yesus mengutus Musa untuk memenangkan jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa itu memiliki pilihan hidup. Begitu juga sebagaimana saya percaya, Yesus memilih saya untuk saya memenangkan banyak jiwa. Dan mulai dari situlah saya banyak sekali mengadakan bimbingan doa untuk orang-orang yang sakit dan juga orang yang tidak percaya dengan Yesus sampai akhirnya mereka bisa percaya. Nah, itulah tugas saya yang sebenarnya saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kadang-kadang saya bingung sendiri. Nabi Elia pun saya pikir perempuan,
ternyata Nabi Elia itu laki-laki gitu ya. Saya sampai segitu bodohnya Tuhan pilih untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata dia. Jadi ya kanker darah ini saya menolak sejak 2018, saya menolak untuk di kemoterapi. Jadi udah 4 dokter yang menangani saya sudah bergantian, karena saya pasien satu-satunya yang menolak di kemo. Nah sampai detik hari ini saya tidak di kemo, dan sekarang dokter terserah saya. Karena saya bilang kalau saya di kemo, mereka bilang 50-50% juga, 50% antara saya bisa survive atau tidak karena tergantung imun sistem saya. Jadi saya memilih untuk tidak di kemo. Kalaupun saya harus pergi, saya pergilah secara natural, saya bilang sama dokter. Jadi tidak ada salahin kemo, tidak ada salahin treatment, rumah sakit ataupun dokter, kesalahan ada pada pilihan saya sendiri. Nah sejak itu saya mulai terus membuat bimbingan doa. Beberapa orang yang ada di Facebook saya selalu membuat rema firman. Tuhan membisikkan saya, rema ini malam ini, rema ini hari ini, firman yang rema yang harus saya lakukan ataupun saya bicarakan itu semua sejak saya buka Pondok Daud, itu semua Tuhan yang memberikan saya rema firman. Nah jadi saya melakukannya secara live di Facebook setiap seminggu, tadinya seminggu 3 kali karena saya udah ada Zoom. Jadi saya lakukan seminggu 2 kali sekarang rema firman di Facebook Live, dan lebih kepada bimbingan doa. Saya rasa itu aja untuk sekarang. Memang Tuhan luar biasa, Tuhan begitu baik, dan tetap dia mengingatkan saya kenapa saya memilih roh, karena itu adalah singkatan dari righteousness, obedience, dan holiness. Saya harus melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran di dalam iman yang teguh pastinya. Tanpa itu saya tidak memiliki hidup kekal. Itu yang saya dengar dari Tuhan, saya berbicara, itu yang saya percaya dia berbicara langsung. Karena saya yakin di ulang tahun 2020 saya, Tuhan berbicara keras sekali. Waktu saya ulang tahun, malamnya tanggal 3 Juni, Tuhan bilang, Joyce bangun, bikin rema ini, karena akan banyak orang yang terberkati. Saya bilang, Tuhan, saya sudah ngantuk, ini sudah jam 9, saya tidak mencatat remanya. Tuhan bilang, nggak perlu catat, nanti saya yang bicara. Itu saya sempat ada bargaining sama Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan besok aja, karena besok waktu Indonesia kan sudah jam tanggal 3, saya masih tanggal 2 di Amerika. Terus Tuhan bilang, enggak, kamu berdiri, kamu bangun, akan ada orang yang perlu untuk kamu bicara tentang kesaksian, bagaimana tentang kehidupan kamu selama ini. Allah. Akhirnya saya bangun, saya bilang oke, saya bicara tanpa sesa. Dan memang hanya hari itu saat ulang tahun saya, itu hanya hari itu, saat itu aja 24.700 orang yang memang betul-betul watching. Yang biasanya cuma mungkin 100-200, saya bukan masalah yang watchingnya, yang viewer. Tapi di situ saya melihat bahwa oh itu suara Tuhan. Berarti betul gitu, Tuhan itu mau saya wake up gitu. Mau saya mendengar suara Tuhan lebih peka lagi. Nah di situ saya percaya bahwa Roh Kudus itu sudah betul-betul saya hidupkan di hati saya. Tidak hanya mendengar, membaca, dan mengetahui firman, tetapi Tuhan betul-betul mau saya menjadi pelaku firman, memiliki tabiat Kristus, karakternya Yesus harus saya miliki. Tadi saya dengar, ada juga yang bilang nggak boleh tersinggung kalau ditegur apa, itu betul sekali. Karena memang kalau kita sudah hidup baru, kita tidak ada rasa tersinggung atau sakit hati ya. Udah tidak hidup di roh yang seperti itu. Kita harus menerima dan berpikir kesalahan kita apa, harus langsung diperbaiki. Jadi itu aja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus baik buat kita semua pastinya ya, bukan hanya untuk saya. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan saya saat ini, bisa memberikan saya kekuatan, berarti itu dari rohnya Allah, bukan dari kekuatan saya. Kalau kekuatan saya jujur, kanker darah ini membuat saya sangat menderita. Istilahnya kalau saya bisa bersaksi, saya bilang selalu, Yesus disalib 1 hari, saya 30 bulan berturut-turut merasakan penderitaan yang namanya bleeding nose, seperti kaki mau lumpuh, saya merasakan semua tulang seperti dibor, saya merasakan gatal di dalam darah saya itu seperti digigit ulat bulu. Setiap malam jam 1, jam 2 kalau lagi attack-nya datang, kankernya itu saya harus bakar seperti tubuh saya itu harus disiram air panas. Yang panasnya luar biasa, saya harus menahan, dan saat saya menahan itu saya menangis bukan karena orang menyakiti saya, bukan karena penyakit saya, tapi karena kebaikan Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Saya merasa waktu Yesus dicambuk, itulah saya berada di tengah-tengah Yesus, saya bersama dia gitu saat dia dicambuk. Saya bilang, Tuhan, saya juga bersama-sama Yesus saat dia dicambuk, nggak apa-apa sakit, tapi Tuhan beri saya kekuatan, saya nggak akan mengeluh.
Saya tidak akan marah, tidak akan sakit hati dengan sakit ini, tapi saya mau Tuhan menguatkan saya. Hanya itu yang selalu saya katakan. Sampai detik hari ini, kemarin tanggal 3 Juni saya baru berulang tahun, saya bilang itu adalah thankful birthday saya yang itu luar biasa. 30 bulan saya mengakhiri pertandingan, meskipun pertandingan yang hidup. Tapi saya percaya Yesus itu memberikan saya kekuatan. Tanpa kekuatan Yesus mungkin saya sudah jadi debu atau tanah atau tengkorak ya di 2018 yang dokter memastikan umur saya hanya tinggal 6 bulan saat itu. Dan dokter juga bingung, sampai diganti-ganti, dia bilang ini pasien paling aneh, katanya tidak ngerti, nggak di kimo, nggak minum obat, nggak diet. Saya juga minum kopi, saya minum teh, saya minum soda, saya nggak terlalu memikirkan diet saya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, kedaulatanmu saja, yang penting saya mau melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran di dalam iman. Jadi itulah kesaksian saya begitu merasakan kebaikan Tuhan. Setiap ada masalah, kita tidak boleh menangisi masalah kita tidak boleh menangisi kesakitan kita, tetapi mintalah kekuatan sama Tuhan, karena hanya dari Dialah kekuatan kita bisa dapatkan, tidak dari siapapun, bahkan dokter kita tidak bisa memberi kekuatan. Saya rasa itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kesaksian saya.